Selamat pagi sahabat tani, kali ini saya akan mereview sebuah alat tes pH ya. Nah ini ada pH meter ya, bermerek 3Y. Saya dapatkan dengan harga kurang lebih 35.000 ya. Nah bagaimana cara menggunakan alat pH meter ini ya, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari alat pH meter merek 3Y ini ya. Nah sahabat tani bisa menonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita mulai ya. Uji coba dan review dari alat tes pH meter ini ya sahabat tani. Nah sahabat tani, jika sahabat tani cermati, ini di bawah ini ada 3 pengaturan ya ini. Nah ini di sini. Nah jika kita geser ke kanan ya, ini adalah pH untuk mengukur pH ya sahabat tani. Kemudian jika kita posisi di tengah, nah jika di tengah seperti ini adalah light ya, cahaya ya, untuk mengukur cahaya. Kemudian jika kita geser ke kiri untuk moist ya, ini ada moist untuk mengukur kelembaban ya. Dan untuk indikatornya yang paling atas ada untuk mengukur cahaya ya, yang warna putih, dan yang tengah ya untuk kelembaban, dan yang paling bawah itu pH meternya ya sahabat tani. Nah sahabat tani, alat 3Y ini memiliki keunggulan yaitu sangat ringan ya dan mudah digunakan ya, tinggal kita tancapkan. Nah tapi memiliki kekurangan yaitu tidak mempunyai skrup atau baut ya ini, jadi tidak bisa dibuka ya. Jadi ini alat ini tidak bisa dikalibrasi ya sahabat tani. Nah jika terjadi error maka alat ini susah untuk dikalibrasi, tidak seperti halnya seperti alat yang ini ya. Ini adalah yang model peluru, ini bisa dikalibrasi ya sahabat tani. Kemudian ya sahabat tani, selain tidak bisa dikalibrasi, ini kurang akurat ya jarumnya ya ini sahabat tani. Nah jika kita atur ke pH meter maka jarumnya itu tidak di angka 7 ya. Coba lihat paling bawah ya, di indikator paling bawah ya. Jika normalnya alat pH meter itu jika netral ya, itu berada di angka 7 ya. Ini hampir mendekati angka 8. Nah, ini sahabat tani. Nah, coba kita miringkan masih saja ya. Nah, ini di tengah-tengah ya sahabat tani. Jadi mungkin kekurangannya itu ya, kurang akurat di indikatornya ya. Jadi kita harus mengira-ngira sendiri ya. Tapi ini cukup lumayan ya untuk pemula seperti kita ya, untuk belajar ya, daripada tidak memiliki alat seperti ini ya. Tapi kabar baiknya ya, untuk sensor cahaya ini sangat sensitif ya dan bekerja dengan baik ya ini sahabat tani. Jika kita tutup ya, nah ini bergerak ya indikatornya. Nah ini adalah sensor cahaya di atas itu ya, di tengah tulisan itu ya sahabat tani. Nah sekarang saya akan coba melakukan tes ya. Alat ini ya kita tancapkan untuk mengukur pH dari polybag semangka ini ya sahabat tani. Oh ya, sebelum melakukan tes pH, sahabat tani harus mengetahui terlebih dahulu standar ataupun angka-angka dari pH ya. Nah sahabat tani bisa melihat tabel di samping ya. Nah ini ada beberapa angka-angka yang sudah dijelaskan pada tabel ya, sahabat tani tinggal melihatnya. Nah langsung saja ya kita coba ya sahabat tani, kita tancapkan ya pada media polybag ini. Nah kalau bisa menancapnya sampai dalam ya. Nah kita akan lihat apakah jarumnya bergerak ya. Nah terlihat perlahan bergerak ya sahabat tani. Nah itu di angka 7 ya. Anggap saja ini 6,5 sampai 7 ya. Jadi ini masih aman ya, masih cukup aman ya untuk tanaman bisa tumbuh ya. Nah kita akan coba pada polybag, media polybag yang baru saya buat ya ini, apakah juga sudah bisa ditanami ataupun sudah cukup aman ya kadar pH-nya. Kita akan coba ya di sini ya sahabat tani. Oh ya sahabat tani, setelah kita mengukur di tempat lain ke tempat lain ya, usahakan bersihkan terlebih dahulu ya agar lebih akurat lagi ya ininya ya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran di tempat yang lain. Nah coba kita ukur ya sahabat tani, apakah
media ini sudah cukup aman atau belum ya. Nah, kita ukur ya, kita tancapkan ya. Nah, sahabat tani, ternyata ini medianya tidak bergerak ya. Nah, ini menurut saya ini kurang aman ya. Tapi masuk dalam kategori masih toleransi ya. Tapi menurut saya ini kurang aman ya. Saya menyukai biasanya itu 6,5 ataupun 7 pas ya. Nah, lalu bagaimana cara menguji untuk kelembaban ya? Nah, untuk kelembaban ini sangat mudah ya, tinggal kita geser saja. Nah, ini ada angkanya. Ini adalah media yang baru saya siram tadi pagi. Nah, ini tancapkan. Nah, jarumnya berada di biru, artinya itu sangat basah ya sahabat tani. Jika di tengah itu sedang, maka jika di merah itu yang sebelah paling kiri itu kering ya. Ini baru disiram, jadi tanah ini basah ya, atau cukup air. Oke, cukup mudah bukan? Cara menggunakan pH meter merek 3W ini walaupun ada kekurangan ya, tidak bisa dikalibrasi dan juga indikatornya itu tidak akurat ya, kurang akurat maksud saya. Tapi ini masih bisa kita gunakan. Nah, sahabat tani, jika sahabat tani ingin membelinya, sahabat tani bisa memilih pH meter yang lebih berkualitas ya, dan lebih mahal tentunya dibandingkan yang ini ya. Nah, tapi jika untuk pemula, untuk belajar, ini bisa kita gunakan ya. Oke, cukup ya. Semoga video dari saya ini bisa bermanfaat. Dan apabila sahabat tani menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya, agar saya tetap bersemangat untuk berbagi manfaat bagi sesama pemula seperti kita ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.